Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, kita jumpa lagi di Iyo Irwan Channel. Masih dalam rangka persiapan ujian sekolah tahun 2020-2021. Kali ini Iyo Irwan akan berbagi pembahasan kisi-kisi ujian sekolah untuk muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial nomor 1 sampai 25. Sebelum Iyo Irwan mulai, anak-anak bisa like, komen, dan subscribe video ini supaya channel ini semakin berkembang. Nah, langsung saja kita mulai pembahasan kisi-kisinya. Untuk indikator pertama, disajikan beberapa contoh sumber daya alam. Peserta didik dapat mengelompokkan sumber daya alam tersebut berdasarkan kriteria tertentu. Nah, pada dasarnya sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya air, udara, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti barang tambang. Barang tambang ini banyak sekali. Ada emas, ada intan, ada permata, ada nikel, ada timah, ada tembaga, ada boksit, ada biji besi, ada aspal, ada minyak bumi, ada gas alam. Kemudian juga ada pasir dan batu. Nah, ini adalah contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, nanti untuk nomor 1 ada sumber daya alam yang dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, mungkin kira-kira adalah berdasarkan dapat atau tidaknya diperbarui, tapi kemungkinan juga bisa berdasarkan kriteria lain. Nah, kita lanjutkan untuk indikator yang kedua. Disajikan deskripsi tentang sebuah wilayah, bisa pantai, dataran rendah, atau dataran tinggi. Peserta didik dapat menyebutkan jenis tumbuhan yang dapat hidup dengan subur sesuai dengan karakteristik salah satu wilayah tersebut secara tepat. Nah, di sini saya sampaikan beberapa contoh tumbuhan yang dapat hidup di daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, di daerah pantai umumnya tumbuhan yang bisa hidup itu dengan subur itu adalah tumbuhan bakau atau tumbuhan mangrove. Nah, ini biasanya berada di bibir pantai, fungsinya untuk menahan gelombang, menahan abrasi. Kemudian tumbuhan kedua adalah kelapa. Nah, biasanya di pinggir pantai itu identik dengan kelapa. Kemudian ada tumbuhan lavender laut dan tumbuhan rumput pantai. Nah, kira-kira ini adalah contoh dari tumbuhan-tumbuhan yang dapat tumbuh subur di daerah pantai. Kemudian untuk dataran rendah itu adalah seperti tanaman pangan, padi, jagung, ketela. Kemudian kalau perkebunan kelapa sawit seperti itu, tebu. Nah, kemudian buah-buahan yang mudah ditanam seperti rambutan, kemudian mangga, durian, itu adalah tanaman yang bisa tumbuh subur di dataran rendah. Sedangkan untuk di dataran tinggi, tanaman yang bisa tumbuh subur itu seperti kopi, teh, tembakau, sayur, mayur, bisa seperti kentang, wortel, brokoli, seledri, kemudian buah stroberi, apel, kentang, bisa juga tanaman-tanaman perkebunan seperti cengkih. Nah, itu adalah tanaman yang dapat tumbuh subur di dataran tinggi. Nah, kira-kira ini contohnya saja, tapi nanti di soal itu yang muncul apakah salah satu dari ini kita nanti tidak tahu, tapi semoga salah satu dari ini ada yang muncul di soal nomor 2 nanti. Selanjutnya untuk indikator yang nomor 3, disajikan sebuah ilustrasi tentang persebaran sumber daya alam. Peserta didik dapat menentukan jenis sumber daya alam serta wilayah asalnya secara tepat. Nah, kita harus tahu di peta ini
peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Ini seperti ini, di pulau-pulau ini ternyata berbeda-beda sumber daya alamnya. Nah, di sini kita lihat di bagian legenda. Nah, ini adalah seperti ini minyak bumi. Ini ada di Sumatera, ini banyak sekali minyak bumi. Di Jawa juga ada, di Kalimantan, kemudian di Maluku dan di Papua. Nah, kemudian untuk seperti ini adalah emas. Ini emas dan perak, ini di Papua paling banyak. Kemudian di Kalimantan juga ada, di Sumatera ada, di Jawa juga ada. Nah, di Sulawesi juga ada emas. Kemudian yang lainnya juga banyak sekali tambang-tambang yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira ini adalah peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk bagian tambang. Nah, semoga nanti yang dimunculkan dalam soal nomor 3 adalah tentang sumber daya alam berupa barang tambang. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk nomor 4. Disajikan pilihan pertanyaan, peserta didik dapat menentukan fungsi lingkungan hidup dengan benar. Nah, lingkungan hidup itu memiliki fungsi diantaranya sebagai penyedia bahan makanan. Nah, tentunya manusia bisa mengambil makanan dari lingkungan. Kita bisa mengambil dari tumbuhan, bisa dari hewan. Nah, bisa kita jadikan sebagai bahan makanan. Kemudian hewan juga bisa mengambil bahan makanan dari lingkungannya. Dia bisa makan tumbuhan atau bisa juga makan hewan lainnya. Kemudian yang kedua, lingkungan berfungsi sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Nah, ini seperti burung, biasanya dia tinggal di pepohonan, membuat sangkar di ranting atau dahan. Kemudian hewan-hewan seperti hewan buas biasanya juga berada di lingkungan seperti padang rumput. Kemudian dia juga bersembunyi di gua-gua. Kemudian seperti kelelawar pada malam hari biasanya juga sembunyi di daerah gua-gua tersebut. Kemudian lingkungan hidup juga berfungsi sebagai penyedia bahan-bahan anorganik dan organik. Nah, jadi bahan organik ini seperti menyediakan kayu, kemudian bahan-bahan lainnya. Kemudian anorganik ini bisa menyediakan oksigen, seperti tanaman bisa menghasilkan oksigen. Kemudian untuk hewan-hewan bisa menghasilkan bahan-bahan yang bisa menyuburkan tanah. Nah, kira-kira seperti itulah fungsi dari lingkungan hidup. Untuk indikator yang kelima, disajikan sebuah tabel, peserta didik dapat menentukan pasangan alat musik beserta daerah asalnya. Nah, di sini akan Iyo Irwan berikan contoh nama alat musik dengan asal daerahnya. Pertama ada gamelan, itu dari Jawa Tengah dan Bali. Kemudian ada sasando, itu ada dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian kulintang itu dari Sulawesi Utara. Talempong dari Sumatera Barat. Tifa dari Maluku dan Papua. Angklung dari Jawa Barat. Sampai dari Kalimantan Timur, dan saluang dari Sumatera Barat. Nah, mungkin masih ada lagi nama-nama alat musik daerah di Indonesia. Mengingat Indonesia itu memiliki beratus-ratus suku bangsa, beratus-ratus kebudayaan, sehingga setiap daerah mungkin memiliki alat musik tradisional sendiri-sendiri. Nah, ini hanya contoh saja, tidak mungkin kita sampaikan semua alat musik tersebut. Nah, semoga saja dari 8 yang Iyo Irwan sampaikan ini nanti ada yang keluar di soal nomor 5 ini. Kita lanjutkan. Disajikan sebuah deskripsi tentang budaya di Indonesia. Peserta didik dapat mengelompokkan jenis budaya tersebut sesuai dengan daerah wilayahnya secara tepat. Ini adalah indikator soal nomor 6. Nah, budaya di Indonesia itu banyak sekali. Kita memiliki beratus-ratus jenis suku bangsa, mulai dari
ujung barat di Aceh hingga di ujung timur di Papua. Kita di setiap daerahnya itu punya suku bangsa. Jadi kebudayaannya sangat kaya sekali. Nah, kemudian di sini nomor 6 kamu diminta untuk mengelompokkan jenis budaya tersebut dengan daerah asalnya. Nah, kira-kira jenis kebudayaannya ada yang pertama lagu daerah. Nah, lagu daerah contohnya itu di sini O Inani Keke itu dari Sulawesi Utara, Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, Bubui bulan itu dari Jawa Barat, Yamko Rambe Yamko dari Papua, dan lain-lain. Masih banyak lainnya, yaitu lagu daerah mungkin dari Aceh, dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian Lampung, Jambi, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Banten, DKI, Bali, itu pasti memiliki lagu daerah masing-masing. Dan tarian adat di sini contohnya ada tari Tortor dari Sumatera Utara, dan tari Gambyong dari Jawa Tengah, Seudati dari Aceh, Kecak dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat, dan lain-lain. Masih banyak sekali tarian adat yang ada di Indonesia. Mungkin tidak cukup untuk ditulis di sini. Kemudian yang ketiga adalah rumah adat. Contohnya ada Joglo dari Jateng, Honai dari Papua, Gapuro Candi Bentar dari Bali, Rumah Panjang dari Kalimantan Barat, Rumah Nuwo Sesat dari Lampung. Nah, kemudian rumah-rumah adat lainnya juga banyak seperti Rumah Gadang dari Sumatera Barat, kemudian ada rumah di Aceh, kemudian di Sumatera Utara itu pasti berbeda-beda, atau di Jawa Barat ada Kasepuan Sunan Cirebon. Nah, itu adalah contoh dari rumah adat di Indonesia. Banyak sekali, setiap provinsi memiliki rumah adat masing-masing. Kemudian nomor 4, pakaian adat. Ini contohnya beskap dari Jateng atau Yogyakarta. Kemudian di Aceh itu ada namanya ule balang. Kemudian di Sumatera Utara itu dari ulos, kain ulos ini. Kemudian di daerah lain pasti juga memiliki pakaian adat. Kemudian nomor 5, upacara adat. Di Jawa Tengah ada sekaten, di Bali ada ngaben, kemudian di Dayak ada tiwah, kemudian di Minang ada balimau. Nah, tempat lain pasti masih banyak lagi jenis upacara-upacara adat. Kemudian yang keenam, alat musik tradisional. Di depan tadi nomor 5 kita sudah sampaikan seperti gamelan, saluang, tifa, kulintang, dan angklung. Nah, ini adalah jenis-jenis budaya yang ada di Indonesia. Nah, nanti kalian diminta untuk mengelompokkan jenis budaya tersebut sesuai dengan daerah asalnya. Kemudian kita lanjutkan nomor 7. Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat menentukan mata pencaharian yang sesuai dengan sumber daya alam wilayah setempat dengan benar. Nah, setiap tempat itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Jadi tidak mungkin bisa kita samakan antara wilayah pantai, wilayah sungai, wilayah danau, wilayah dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gurun, itu pasti berbeda-beda sumber daya alamnya, sehingga hal tersebut mempengaruhi mata pencaharian manusia atau penduduk yang ada di daerah tersebut. Karena mata pencaharian manusia itu masih beberapa itu bergantung pada alam. Nah, untuk nomor 7 ini akan kita berikan contoh. Di daerah pantai ini, mata pencaharian yang sering muncul atau paling banyak dilakukan oleh masyarakat pantai ini adalah nelayan. Nah, nelayan ini dia mencari ikan. Kemudian kalau pantai-pantai yang digunakan untuk wisata mungkin akan muncul mata pencaharian sebagai pedagang, bisa juga tour guide atau pemandu wisata. Nah, itu mata pencaharian untuk daerah pantai, atau juga bisa juga menjadi pengrajin dari mungkin batu karang, mungkin juga petani
itu rumput laut, yang mengambil rumput laut. Nah, kemudian di daerah pedesaan itu biasanya petani dan peternak. Umumnya Pak, sebagian besar sebagai petani. Bisa juga buruh. Kemudian di daerah pegunungan biasanya ini petani sayur atau pekebun itu. Kemudian hutan itu biasanya jadi pemburu. Meskipun juga bisa jadi petani. Tapi biasanya kalau dalam hutan itu kan masih banyak hewan-hewan liar, sehingga biasa mata pencariannya dari berburu. Nanti hasilnya bisa dijual ke pasar atau ditukar, kadang-kadang seperti itu, dibarter dengan hasil bumi, seperti itu. Nomor 5, perbukitan itu bisa petani perkebunan. Kemudian daerah perkotaan ini sangat kompleks sekali di daerah perkotaan. Bahkan mata pencahariannya sudah tidak bergantung pada alam. Perkotaan itu ada yang karyawan, wirausaha, pedagang, ada yang guru, ada yang polisi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang tempat-tempat wisata bisa menjadi pedagang atau guide atau pemandu. Nah, ini adalah jenis daerah berdasarkan contoh mata pencahariannya. Nanti kalian bisa mempelajari ini untuk menjawab soal nomor 7. Kita lanjutkan untuk nomor 8. Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat menganalisis kegiatan ekonomi yang dilakukan secara tepat. Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Nah, jadi apa yang dilakukan manusia ketika dia menghasilkan barang atau jasa itu adalah kegiatan produksi. Nah, contohnya adalah penjahit. Penjahit itu kan memberikan jasa untuk menjahit kain menjadi baju. Nah, dia melakukan kegiatan produksi. Contoh lain adalah pembuat tahu tempe. Nah, ketika dia membuat tahu, dia menghasilkan barang. Barangnya ya tahu itu. Sehingga pembuat tahu itu melakukan kegiatan produksi. Dan yang kedua, untuk kegiatan ekonomi yang kedua adalah konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Kegiatan menggunakan barang jasa ini ketika kita mungkin ingin menservis sepeda motor ke bengkel, nah kita melakukan kegiatan konsumsi. Kita ingin cukur rambut, kita datang pada tukang cukur. Nah, itu juga kegiatan konsumsi. Kemudian kita makan tahu yang digoreng, itu kegiatan konsumsi. Kemudian kita membeli barang, itu juga kegiatan konsumsi. Kemudian untuk kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini letaknya antara produksi dengan konsumsi. Mengapa? Karena kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen. Produsen itu adalah orang yang melakukan produksi hingga sampai ke konsumen. Konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi proses penyalurannya, barang itu dibawa dari tempat produsen menuju ke konsumen, itu adalah kegiatan distribusi. Nah, contohnya adalah ketika kita belanja online, kita beli dari penjual. Nah, penjual dan kita pembeli. Penjual itu adalah produsennya, pembeli itu adalah konsumennya. Nah, yang membawa itu adalah distributor. Distributornya mungkin adalah sales itu atau kurir-kurir, sehingga sampai kita. Nah, kegiatan yang dilakukan kurir itulah yang namanya kegiatan distribusi. Kemudian selain itu, distribusi kan ada 2, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Jika langsung itu berarti produsennya ketemu langsung dengan konsumen. Seperti contohnya adalah pembuat tahu tempe yang langsung menjajakan tahu tempenya di pasar, maka itu termasuk distribusi langsung. Sedangkan distribusi tidak langsung itu melewati agen atau reseller. Nah, ketika kita mendapat makanan-makanan ringan dari pabrik, nah kita belinya tidak harus ke pabrik, tapi kita beli ke agen, kita beli ke reseller atau retailer atau ke toko. Nah, itu adalah distribusi tidak langsung. Nah,
dengan memahami dari kegiatan ekonomi produksi, konsumsi, dan distribusi ini nanti, kalian dapat menyelesaikan soal nomor 8, yaitu menganalisis kegiatan ekonomi yang dilakukan secara tepat. Kita lanjutkan ya untuk nomor 9. Disajikan gambar peninggalan sejarah. Peserta didik dapat menentukan asal peninggalan sejarah tersebut secara tepat. Nah, ini berkaitan dengan peninggalan sejarah zaman kerajaan terdahulu. Nah, Indonesia pernah mengalami masa kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, maupun kerajaan Islam. Nah, peninggalan sejarahnya tentu berbeda-beda. Nah, di sini akan disajikan contoh beberapa gambar peninggalan sejarah. Nah, yang pertama ini adalah Candi Borobudur, merupakan peninggalan sejarah bercorak Buddha. Nah, di sini Borobudur merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno. Nah, letaknya di Kabupaten Magelang ini. Kemudian yang kedua adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan peninggalan sejarah bercorak Hindu, peninggalan kerajaan Mataram kuno. Nah, kenapa Mataram kuno itu ada peninggalan sejarah Buddha dan ada peninggalan sejarah Hindu? Karena pada masa kerajaan Mataram kuno ini terbagi menjadi dua, yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Nah, salah satunya adalah menganut ajaran Buddha, yang satunya menganut ajaran Hindu. Jadi seperti itu, sehingga meskipun peninggalan kerajaan Mataram kuno ada yang peninggalan bercorak Buddha, ada yang peninggalan bercorak Hindu. Kita lanjutkan contoh yang lainnya. Nah, ini adalah Prasasti Yupa, merupakan peninggalan sejarah bercorak Hindu. Nah, Yupa ini merupakan peninggalan kerajaan Kutai dari Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua adalah Prasasti Ciaruteun. Nah, ini merupakan peninggalan sejarah bercorak Hindu. Prasasti ini merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ada di Jawa Barat. Nah, kita lanjutkan contoh yang lain. Nah, ini adalah Candi Muara Takus, merupakan peninggalan sejarah bercorak Buddha, peninggalan kerajaan dari, nah ini seharusnya bukan Mataram kuno, tapi merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya. Jadi Candi Muara Takus ini peninggalan sejarah bercorak Buddha dan merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya. Kemudian ini adalah Candi Gedong Songo, merupakan peninggalan sejarah bercorak Hindu, peninggalan kerajaan dari Mataram kuno. Kita lanjutkan. Peninggalan sejarah berikutnya adalah Masjid Agung Demak, merupakan peninggalan sejarah bercorak Islam. Nah, ini Masjid Agung Demak adalah peninggalan kerajaan Demak. Nah, itu adalah contoh-contoh dari peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, baik dari kerajaan bercorak Hindu, Buddha maupun Islam. Nah, semoga contoh dari yang disajikan ini tadi bisa membantu kalian menyelesaikan soal nomor 9. Kita lanjutkan untuk nomor 10. Disajikan nama-nama fauna, peserta didik dapat mengelompokkan fauna tersebut berdasarkan wilayahnya secara tepat. Nah, berkaitan dengan fauna di Indonesia, Indonesia itu memiliki 3 zona. Jenis fauna dibagi menjadi 3 zona, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Nah, apa yang dimaksud dengan fauna asiatis adalah fauna yang mirip dengan fauna di benua Asia. Sedangkan fauna peralihan adalah fauna asli Indonesia yang tidak mirip dengan Asia dan juga tidak mirip dengan Australia. Sedangkan fauna australis adalah fauna-fauna yang memiliki ciri atau kemiripan dengan fauna-fauna di benua Australia.
Nah, untuk fauna asiatis sendiri, contohnya ada gajah. Kan di Thailand juga ada gajah, harimau. Nah, misalnya di Malaysia kan juga ada harimau, badak. Nah, ini badak juga, badak bercula satu. Kemudian kerbau. Nah, kerbau itu di Vietnam juga ada, orangutan. Kemudian sapi. Nah, sapi di India juga ada. Fauna peralihan, anoa. Nah, di sini anoa ini ada di Sulawesi. Kemudian babi rusa ini juga ada di Sulawesi. Kemudian komodo. Komodo ini ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini tidak dimiliki oleh benua Asia. Bahkan komodo ini satu-satunya yang ada di dunia hanya di Indonesia, ya di Pulau Komodo itu tadi. Kemudian untuk jenis fauna australis ada burung cendrawasih, kasuari, kanguru, koala, dan jenis-jenis yang lainnya. Nah, semoga yang disajikan di sini dapat membantu kalian nanti dalam mengerjakan soal nomor 10. Kita lanjutkan. Nomor 11, disajikan sebuah deskripsi. Peserta didik dapat mengidentifikasi letak geografis Indonesia secara tepat. Nah, letak geografis Indonesia ini anak-anak posisinya sangat strategis karena terletak di posisi silang dua benua dan dua samudra. Nah, di sini letak geografis Indonesia terletak di posisi silang dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta silang dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu. Nah, jadi nanti letak geografis Indonesia itu seperti ini. Jadi di antara benua Asia dengan benua Australia, di antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Nah, nanti kalian pahami ini agar bisa menjawab soal nomor 11. Kita lanjutkan. Nomor 12, disajikan sebuah ilustrasi. Peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik Indonesia sebagai negara agraris atau maritim secara tepat. Nah, kita akan bahas mengapa negara maritim. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, dan 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan sepertiganya merupakan daratan. Masyarakat lebih banyak berprofesi sebagai nelayan pada daerah pesisir. Nah, maksudnya di daerah pantai itu masyarakat paling banyak itu bekerja sebagai nelayan. Jadi mata pencaharian kesehariannya adalah sebagai nelayan, mencari ikan di laut. Nah, kemudian tadi Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayahnya sebagian besar, 2/3-nya adalah wilayah lautan. Jadi dibandingkan daratannya lebih luas lautannya Indonesia itu, sehingga disebut sebagai negara maritim. Nah, mengapa negara agraris? Luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Jadi Indonesia itu memiliki luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani. Jadi sebagian besar yang berada di daerah desa itu mata pencahariannya adalah sebagai petani. Nah, jadi kalian nanti bisa paham apa itu negara maritim, mengapa Indonesia bisa disebut negara maritim, karena merupakan negara kepulauan yang wilayahnya sebagian besar adalah lautan dan sebagian besar masyarakat pesisir berprofesi sebagai nelayan. Nah, mengapa disebut negara agraris? Karena memiliki luas lahan yang sangat luas, kemudian memiliki keanekaragaman hayati yang beraneka ragam dan sebagian besar penduduknya bertani. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 13. Disajikan sebuah deskripsi tentang kenampakan alam wilayah perairan. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari kenampakan alam tersebut dengan benar. Nah, kenampakan alam perairan itu ada berbagai jenis. Ada seperti sungai, danau, pantai, laut, samudra, palung, teluk, atau basin. Nah, di sini sungai adalah aliran air di permukaan
yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Kalau danau, daerah perairan yang terbentuk secara alami berupa basin air yang sangat luas. Basin itu adalah cekungan. Pantai merupakan batas antara daratan dan perairan laut. Kemudian laut, sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Samudra, laut yang luas dan merupakan masa air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Palung, lembah yang dalam, sempit dan memanjang di dasar laut. Teluk, perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Basin, relief permukaan bumi di dasar lautan yang merupakan hasil depresi geologi yang besar, alami maupun buatan, yang terjadi di muka bumi yang berbentuk baskom, cekungan, lembah, atau lubuk. Jadi nanti kalian akan diberikan deskripsi tentang penampakan alam wilayah perairan. Kemungkinan dari 8 ini akan keluar. Nah, mana yang akan keluar kalian harus pelajari semuanya. Kemudian kalau kalian sudah memahami, kalian nanti bisa mengerjakan soal nomor 13. Nah, sebenarnya kalian tidak perlu untuk menghafalkan, tapi harus tahu kata kunci sungai itu apa toh? Oh, aliran air. Danau itu apa ya? Perairan yang luas dan terbentuk secara alami. Pantai apa? Batas daratan dan lautan. Laut, perairan asin yang dikelilingi daratan. Samudra, laut yang sangat luas. Palung, lembah yang sangat dalam di dasar laut. Teluk adalah perairan yang menjorok ke daratan. Basin adalah cekungan di dalam laut. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira kalian hanya mengambil kata-kata kuncinya sehingga kalian tidak kesulitan untuk menghafalkan banyak materi dalam waktu yang singkat. Kemudian kita lanjutkan lagi nomor 14. Disajikan pernyataan tentang interaksi sosial, peserta didik dapat menggolongkan interaksi sosial tersebut secara tepat. Nah, di sini interaksi sosial ini sangat banyak sekali. Ada interaksi sosial asosiatif berupa kerjasama, cooperation. Nah, ini bentuk kerjasama di dalam sebuah lembaga. Kemudian ada interaksi sosial. Nah, ini harusnya dihapus saja. Nah, kemudian selanjutnya untuk interaksi sosial yang lain ada yang namanya akomodasi. Akomodasi meliputi coercion dengan adanya paksaan, kemudian kompromi ini dengan mengurangi tuntutan. Jadi di sini coercion ini adalah adanya, ini sebenarnya paksaan ini harusnya. Kemudian kompromi ini adanya mengurangi tuntutan. Kemudian arbitrasi ini melibatkan pihak ketiga, sehingga kalian cukup mengetahui kata kuncinya. Coercion, paksaan, kompromi mengurangi tuntutan, arbitrasi pihak ketiga. Selanjutnya ada yang namanya asimilasi. Nah, ini asimilasi ini peleburan budaya. Kemudian ada juga akulturasi di sini. Nah, ini ada akulturasi. Kemudian ada juga persaingan atau kompetisi. Nah, kompetisi di sini adalah kompetisi yang sehat, kompetitif, tanpa adanya ancaman dan benturan fisik. Misalnya kalian berkompetisi untuk menjadi ranking 1. Nah, itu kompetisi.
Nah, kemudian ada yang lainnya adalah kontravensi. Nah, di sini ada konflik. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada pertikaian. Nah, pertikaian ini karena ada kontravensi tadi, selanjutannya ada pertikaian. Nah, ini selanjutnya jenis interaksi yang terjadi di berbagai bidang. Itu contohnya misalnya di bidang ekonomi ini tawar-menawar di pasar, membayar barang belanjaan di kasir, jual beli secara online, mengisi bensin, membeli pulsa. Itu di bidang ekonomi berkaitan dengan perdagangan secara umum. Interaksi sosial di bidang politik seperti orasi, jadi ketua OSIS, ikut pemilu, kampanye, aktif dalam organisasi, kemudian musyawarah kelas. Kemudian selanjutnya interaksi di bidang sosial budaya seperti membersihkan lingkungan sekolah, kerja bakti, pagelaran seni, kemudian iuran, kemudian persaingan meraih juara 1. Kemudian interaksi sosial di bidang moral, berperilaku dan bertutur penuh dengan sopan santun, jujur, melakukan syiar agama, memuliakan kedua orang tua, menghormati serta menghargai guru. Nah, itu adalah contoh interaksi sosial di berbagai bidang. Nah, nanti kalau kalian bisa memahami ini, kalian bisa menyelesaikan soal nomor 15. Kita lanjutkan soal nomor 16. Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan dampak positif atau dampak negatif interaksi manusia. Nah, untuk dampak positifnya, manusia mendapat sumber dalam pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Alam dijadikan tempat percontohan penelitian bagi manusia. 3. Manusia mendapat berbagai sumber obat-obatan. Itu dampak positifnya. Tapi juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah rusaknya lingkungan alam jika dilakukan eksploitasi atau pemanfaatan secara tidak bijak atau secara besar-besaran tanpa adanya tindakan konservatif. Kemudian 2, adanya berbagai bencana alam seperti longsor, kebakaran, banjir. Dan yang ketiga, matinya hewan-hewan di sekitar lingkungan manusia karena polisi, karena mungkin diburu. Nah, seperti itu. Jadi ada dampak positif interaksi, ada dampak negatif interaksi manusia terhadap lingkungannya. Jadi nanti kalian bisa pahami soalnya dengan baik, kira-kira nanti yang diminta dampak positif atau dampak negatif. Jika dampak positif pasti itu adalah dampak yang menguntungkan dan dampak yang baik. Kalau dampak negatif itu pasti dampak yang buruk dan merugikan. Kita lanjutkan nomor 17. Disajikan sebuah pernyataan, peserta didik dapat menjelaskan usaha peningkatan hasil produksi sektor agraris. Nah, sektor agraris ini adalah sektor pertanian. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan hasil produksi sektor pertanian ini? Yang pertama adalah ekstensifikasi dengan perluasan areal pertanian. Jadi semakin luas lahannya, maka hasil pertaniannya pasti akan semakin banyak. Nah, misalnya kita punya 1 hektar, panennya 100 kuintal, kita punya 10 hektar, pasti panennya lebih dari 100 kuintal. Nah, untuk cara ekstensifikasi seperti itu. Nah, namun kelemahannya tidak bisa dilakukan di areal yang sudah padat penduduk. Nah, karena sudah tidak ada lahan yang bisa dibuka untuk lahan pertanian lagi. Maka muncullah intensifikasi pertanian, pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya. Nah, bisa dengan menggunakan panca usaha tani. Jadi kita pilih bibit yang unggul, kita beri pupuk yang bagus, kita rawat dengan baik. Karena kita tidak bisa menambah luas lahannya, maka gunakan intensifikasi pertanian. Lalu kita bisa gunakan panca usaha tani. 1. Penggunaan bibit unggul. 2. Pengolahan tanah yang baik, pemupukan, pengairan, dan pengendalian hama dan penyakit. Nah, itu adalah cara-cara yang dapat digunakan dalam
meningkatkan hasil produksi sektor agraris. Bahkan bisa juga menggunakan inovasi-inovasi yang lainnya. Bisa juga menggunakan media hidroponik. Nah, seperti itu. Apalagi ada inovasi seperti tabulam pot. Apa itu tabulam pot? Tanam buah dalam pot. Jadi sekarang banyak sekali yang menanam buah-buahan seperti mangga, durian, rambutan, kelengkeng itu dalam pot atau menggunakan polybag atau menggunakan planter bag. Ada juga yang membuat program budidaya ikan dalam ember. Kemudian di atasnya diberi seperti tanaman-tanaman sayur-sayuran, kangkung, bayam, cabai, tomat. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk nomor 18. Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat menjelaskan bentuk usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok dengan benar. Nah, usaha ekonomi yang dikelola dalam bentuk kelompok itu ada berbagai jenis. Yang pertama ada PT. Nah, PT itu ditandai dengan adanya penjualan saham. Jadi PT itu adanya penjualan saham. Kemudian CV itu ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang satu hanya memberikan modal, yang satu hanya menjalankan. Yang aktif itu berarti yang menjalankan, yang pasif itu hanya memberikan modal. Firma ini modalnya bersama, resiko juga ditanggung bersama. Koperasi ini modalnya dari iuran anggota. BUMN ini modalnya dari pemerintah. Jadi kata kuncinya PT itu dari penjualan saham, CV itu ada yang aktif, ada yang pasif, firma itu semuanya aktif, modal bersama semuanya aktif. Koperasi itu iuran anggota, BUMN itu dari pemerintah. Jadi kata kuncinya itu. Nah, jika kalian sudah memahami kata kunci dari PT, CV, firma, koperasi dan BUMN, insya Allah kalian nanti bisa menyelesaikan soal nomor 18. Kita lanjutkan nomor 19. Disajikan sebuah deskripsi, peserta didik dapat menyebutkan jenis usaha di bidang ekstraktif secara tepat. Nah, apa toh usaha di bidang ekstraktif itu? Usaha ekstraktif merupakan suatu badan usaha yang memiliki kegiatan aktivitas pada pengelolaan sumber daya alam. Jadi semua usaha yang semua bahan pokoknya mengambil dari alam. Kira-kira apa? Contohnya adalah nelayan, mengambil ikan dari laut, tambang, menggali sumber daya alam langsung dari dalam tanah, petani garam, mengambil garam dari air laut, semen, mengambil batu kapur langsung dari alam, batu bata, genteng, mengambil tanah dan membuat batu bata atau genteng, mebeler, memanfaatkan kayu untuk membuat mebeler. Jadi semua usaha yang diambil dari alam secara langsung itu adalah jenis-jenis usaha ekstraktif. Nah, jadi kalian harus mengetahui kata kunci dari usaha ekstraktif, yaitu usaha yang diambil dari alam secara langsung. Jadi tolong dipahami, usaha ekstraktif ini adalah usaha yang mengambil sumber daya alam ini secara langsung dari alam. Sehingga nanti kalau kalian paham usaha ekstraktif itu apa, kalian bisa memberikan contohnya dari usaha ekstraktif ini, sehingga nanti nomor 19 ini dapat kalian selesaikan dengan baik. Kita lanjutkan nomor 20. Disajikan sebuah deskripsi tentang usaha dalam kegiatan ekonomi, peserta didik dapat menyebutkan hasil dari usaha tersebut secara tepat. Nah, di sini penghasil barang dan penghasil jasa. Jadi kegiatan ekonomi yang dihasilkan itu hanya ada dua. Yang satu menghasilkan barang, yang satu menghasilkan jasa. Nah, yang namanya menghasilkan itu berarti dia adalah produsen atau kegiatan produksi. Nah, penghasil barang itu seperti petani, nelayan, peternak, pembuat tahu, tempe, pembuat mebel, pengrajin gerabah. Nah, itu menghasilkan benda-benda. Petani ini pasti dia
ada hasilnya, ada hasil tani, hasil bumi tadi. Nelayan ada ikannya, peternak ada hewannya, pembuat tahu ada tahunya, tempe ada tempenya, mebel ada mebelnya, gerabah ada gerabahnya. Nah, kemudian untuk penghasil jasa ini tidak menghasilkan barang. Bengkel itu tidak membuat mobil, tapi memperbaiki mobil. Tukang cukur itu tidak membuat rambut, tapi dia hanya memotong rambut. Dokter itu tidak membuat obat, tidak membuat penyakit, tapi dia menyembuhkan penyakit. Guru, pengacara, polisi, tentara, salon, buruh, tukang bangunan, sopir, pilot, masinis, nahkoda, penjahit, jaksa, hakim. Nah, kemudian profesi-profesi lain itu banyak juga yang menghasilkan jasa. Nah, jadi kalian nanti bedakan mana pekerjaan yang menghasilkan jasa, mana pekerjaan yang menghasilkan barang. Kalian bisa memahami ini, kalian akan bisa menyelesaikan soal nomor 20. Kita lanjutkan nomor 21. Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Nah, penjelajahan samudra ini adalah peristiwa saat bangsa Eropa ini berusaha untuk mencari hal-hal baru seperti wilayah, kemudian kekuatan, kekuasaan. Nah, di sini faktor pendorongnya adalah yang pertama mencari kekayaan, disebut dengan gold. Kekayaan, gold ini adalah emas. Nah, di sini dia penjelajahan samudra itu mencari kekayaan. Semakin kaya pasti akan semakin terpandang, maka semakin kuat negara tersebut. Kemudian yang kedua mencari kejayaan, glory. Kejayaan di sini adalah dia itu ingin memperluas wilayahnya. Jadi misalnya kalau kalian lihat peta negara Belanda, kalian bandingkan dengan Indonesia, kalian akan kaget. Belanda itu ternyata wilayah sangat kecil sekali, tapi bisa menjajah Indonesia yang sangat luas. Nah, kemudian keinginan menyebarkan agama. Nah, ini harusnya bukan glory, diganti sekalian saja. Ini harusnya glory and gospel. Nah, keinginan menyebarkan agama. Jadi agama seperti Kristen, kemudian Katolik itu dibawa oleh bangsa Eropa ketika penjelajahan samudra. Nah, kemudian agama Islam pun sama, juga dibawa oleh saudagar-saudagar Arab dan Gujarat dari India. Jadi semua agama itu dia berkembang atau dia bisa semakin besar itu juga ada yang membawa, seperti kalau Kristen, Katolik itu dari para penjelajah samudra ini dari bangsa-bangsa Eropa yang mengunjungi Asia. Untuk agama Islam juga sama, dari saudagar-saudagar Arab atau dari Gujarat. Dan untuk agama Hindu Buddha juga sama, mungkin dari saudagar-saudagar Cina yang ke Indonesia. Kan Cina ada yang beragama Buddha, sedangkan Hindu mungkin dia pedagang dari India, seperti itu. Kemudian nomor 4, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dia ingin mencari iptek atau bisa juga menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ia miliki, seperti itu. Jadi faktor pendorong penjelajahan samudra umumnya ada 3, gold, glory, and gospel. Nah, ditambah dengan perkembangan iptek ini. Nah, dulu kan orang itu berpendapat bahwa bumi itu datar, sehingga ada teori-teori yang menyatakan seperti itu. Kemudian ada yang menyatakan, Nicolaus Copernicus itu menyatakan bahwa bumi itu bulat. Kemudian ada yang ingin membuktikan dia berlayar ke barat, ternyata muncul dari timur, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan nomor 22. Disajikan sebuah gambar tokoh perjuang pergerakan nasional, peserta didik dapat menjelaskan bentuk perjuangan tokoh tersebut secara tepat. Nah,
Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun waktu 1908 sampai 1945. Mengapa ditandai dari 1908? Ini dengan munculnya organisasi pergerakan nasional pertama kali, yaitu Budi Utomo, yaitu tanggal 20 Mei 1908 yang dibentuk oleh Sutomo. Nah, dan 1945 ini kenapa diakhiri? Karena pada tahun ini 17 Agustus 1945 Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan. Nah, sedangkan mengapa tidak sebelumnya? Nah, karena sebelum 1908 ini bentuk perjuangan Indonesia itu sifatnya masih kedaerahan, sukuisme, etnosentrisme, dan sebagainya. Bahkan semuanya itu berjenis perjuangan secara fisik. Jadi pertempuran seperti perang Diponegoro, perang Padri, perang Puputan, nah, itu semuanya terjadi di 1908 ini sebelumnya. Seperti Diponegoro itu 1825 sampai 1830 selama 5 tahun. Nah, kemudian di tahun 1908 ini muncul kaum terpelajar yang sudah mengenyam pendidikan dari luar negeri seperti Sutomo, kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian Ki Hajar Dewantara, kemudian Muhammad Hatta. Nah, ini muncul kemudian di tanggal 20 Mei 1908 ini Dr. Sutomo ini membuat organisasi pergerakan nasional yang pertama kali disebut Budi Utomo. Nah, untuk tokoh-tokohnya, nah inilah Dr. Sutomo merupakan tokoh pendiri organisasi Budi Utomo, yaitu organisasi pergerakan pertama di Indonesia. Nah, nanti kalau ada gambar seperti ini maka gambar Dr. Sutomo. Nah, sayangnya lupa belum diberi nama. Nah, ini adalah pahlawan kemerdekaan yang berjasa dalam mengembangkan kemajuan perekonomian. Ini adalah Haji Samanhudi. Ini membuat organisasi Sarekat Dagang Islam yang akhirnya berubah menjadi Sarekat Islam. Ini adalah Haji Samanhudi. Kemudian yang ini adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Satu, pelopor pendidikan bagi warga negara Indonesia masa pergerakan nasional, mendirikan sekolah taman siswa, kemudian mendirikan kantor pers Indonesia dengan nama Indonesisch Persbureau. Nah, lanjut. Ini adalah Muhammad Hatta, melakukan pembentukan Perhimpunan Indonesia, menjadi seorang pemimpin dari putra 4 sekawan ini. Kemudian menjadi seorang anggota panitia 9 yang dimana melakukan perumusan terhadap Piagam Jakarta. Kemudian ini adalah Soekarno, anggota pelajar Yogyakarta, menyarankan agar surat kabar Yogyakarta menggunakan bahasa Melayu daripada bahasa Belanda. Soekarno mendirikan sebuah partai bernama Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian tokoh yang berikutnya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai pendiri Indise Partai bersama Ki Hajar Dewantara dan Ernest Dowes Dekker. Dua, menjadi mentor politik Soekarno. Nah, ini adalah gurunya Soekarno. Nah, ini adalah Ernest Dowes Dekker, salah satu pendiri organisasi pelajar bernama Indise Partai pada 1912, seorang wartawan atau jurnalis yang memperjuangkan hak pribumi untuk warga negara Indonesia melalui bentuk tulisan baik itu di Belanda maupun di Indonesia. Jadi Ernest Dowes Dekker ini bukan orang Indonesia asli, tapi dia adalah keturunan Belanda, tapi memperjuangkan bangsa
Indonesia. Mengapa? Karena dia lahir di Indonesia. Nah, Douwes-Dekker yang ini beda dengan Douwes-Dekker yang pernah diceritakan di zaman penjajahan yang dulu-dulu. Nah, dulu ada Eduard Douwes-Dekker, kalau ini adalah Ernest Douwes-Dekker. Nah, kita lanjutkan di nomor 23. Disajikan sebuah deskripsi peserta didik dapat menentukan negara di wilayah Asia Tenggara yang belum pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, ini hanya satu. Jika indikator soalnya menentukan negara di Asia Tenggara yang belum pernah dijajah, jawabannya hanya negara ini. Nah, ini negara ASEAN yang belum pernah dijajah adalah Thailand. Nah, ini yang berwarna kuning ini. Nah, ini adalah benderanya. Jadi diingat-ingat nomor 23, kemungkinan besar kalau sesuai dengan kisi-kisinya jawabannya adalah Thailand. Dan nomor 24, disajikan gambar bendera anggota ASEAN yaitu Malaysia. Peserta didik dapat mengidentifikasi kondisi geografis negara tersebut secara tepat. Nah, ini adalah bendera Malaysia. Nah, ini kita lihat Malaysia dipisahkan oleh laut, ada di semenanjung Malaya. Di sini adalah dia terletak di semenanjung Malaya dan Pulau Kalimantan. Dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Seperti itu. Jadi untuk Malaysia ini secara geografis dia ada di semenanjung Malaya dan di Pulau Kalimantan. Dan wilayah kedua Malaysia itu wilayah Malaysia Barat dengan Timur ini dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, South China Sea. Kita lanjutkan nomor 25. Disajikan tabel, peserta didik dapat menentukan 3 tokoh pendiri ASEAN beserta negara asalnya secara tepat. Nah, ini nama tokoh pendiri ASEAN. ASEAN itu apa sih? Association Southeast of Asian Nation, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, di sini ada 5 tokoh yang memprakarsai berdirinya ASEAN, mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, di sini kita nanti soalnya adalah pilihan ganda di nomor 25 ini. Kamu sebenarnya tidak harus hafal-hafal betul di nomor 25 ini. Hanya ada triknya. Nah, Indonesia ada Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Singapura S. Raja Ratnam. Kemudian Thailand Tanat Koman, Filipina Narcisco Ramos. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Bisa dengan idam. Indonesia Adam. Nah, idam. Malaysia Tun Matun, Malaysia Tun Abdul Razak. Singapura Raja Ratnam, si Raja. Thailand Tata, Thailand Tanat Koman. Filipina Filipina Narcisco Ramos, Nana atau Vina juga bisa. Ya, idam, matun, siraja, tata, Vina atau Nana. Nah, itu adalah trik atau jembatan keledai yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian menghafalkan tokoh-tokoh pendiri ASEAN ini. Jadi beda lagi nanti kalau kalian soalnya uraian. Kalau uraian kalian harus betul-betul hafal. Kalau hanya untuk ABC, ingat-ingat, idam Indonesia Adam, matun Malaysia Tun Abdul Razak, Singapura Raja Ratnam, Thailand Tanat Koman, Filipina Narcisco Ramos. Jadi seperti itu. Nah, demikian anak-anak untuk pembahasan kisi-kisi muatan pelajaran IPS nomor 1 sampai 25. Nah, untuk muatan pelajaran IPS soal nomor 26 sampai 50 akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa ya anak-anak untuk memberikan like, komen, dan subscribe di video ini. Sampai bertemu di video berikutnya.